berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini perspektif kita juga akan berbincang juga dengan narasumber kita yang saat ini saya sudah tersambung via Zoom. Program perspektif kita akan bahas tentang merangkul perbedaan nih, sahabat. Tidak sama bukan berarti berbeda, berbeda tidak berarti bukan bersaudara. Merangkul perbedaan yang akan jadi pembahasan kita pagi ini, selain juga disiarkan di Suara Sidoarjo, juga disiarkan bersama dengan Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Pagi ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, ada Profesor Suparto Wijaya, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, atau biasanya minta disapa Cak Parto. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam Mbak Tika. Betul aku saiki lho. Ya. Oh, udah pakai batik ya? Oh, tidak lepas memang dari batik. Batiknya foto biru warnane. Biru. Saya belum terlihat ini ya. Sebentar Cak Parto, biar di zoom ini di layar ini khusus Cak Parto ini biar kelihatan. Nah, oke, setuju. Berarti kita sama warna biru. Ya foto karena tadi penyiar biru lho. Anu lek siapno batik sing biru, aja sing kuning, aja sing abang. Waduh, berarti segala macam warna, motif batik sudah lengkap ya koleksinya? Oh, lengkap puluhan olor 100. Oh, 100. Oke, Cak Parto, alhamdulillah pagi ini kalau sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kita dikancani orang hebat. Nek nonton Kang Aji Prasetyo coba ngepule nyenengke, yaiku budayawan itu begitu, seneng ngepule seneng. Assalamualaikum Kang Aji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Prof. Ini kita mau mengenalkan dulu juga deh Pak Haji ini. Pak Haji Prasetyo ini dari Les Bumi PBNU. Beliau juga seorang budayawan dan komikus ya Cak Parto ya. Nggih. Wah, lengkap sudah. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik-baik saja Mbak. Alhamdulillah. Ini ketemuannya di Zoom kan kita tidak satu ruangan, saya bisa nyambi rokokan. Oh. Rokok dan pastinya ada kopi di depannya ini. Nah, ini. Lengkap dengan kopinya ya. Komplit. Ya. Oke deh, baik. Nah ini akhirnya judulnya karena narasumber tamu kita ini Cak Parto, seorang budayawan dan komikus. Akhirnya judulnya juga filosofis banget ini ya. Tidak sama bukan berarti berbeda, berbeda tidak berarti bukan bersaudara. Perbedaan yang bisa dirangkul itu yang seperti apa? Monggo Cak Parto, boleh dibuka dulu nih pagi ini. Kita ini memang seneng bisa ketemu Kang Aji Prasetyo. Ya. Apalagi seorang budayawan, nonton tampilannya saja itu nyenengke. Ya, nyenengke, dan itu bagian dari keragaman kita. Ya. Kalau ngerangkul itu coro Surabaya, coro Sidoarjo dan sebagainya, itu kan berarti ngeloni perbedaan. Ngerti Mbak Tika ngeloni perbedaan itu? Ngeloni, iya, tahu. Apalagi nanti beliau dari PBNU. Saya kalau ono istilah PBNU itu Kang Aji selalu ingat almarhumullah Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu yang memperkenalkan pertama PBNU itu bukan yang pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi kan di situ ono PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya UUD 45 Mbak Tika. Wah. Itu, Keren. Itu temuan Gitu ya? dari Wah. Kiai Maimun Zubair. Oh, oke. Itu Wah, Kiai pas Maimun Zubair, ya. kemudian Kang Said, Ketua PBNU menyuarakan begitu. Engko nek gak percaya sampean takokno Kang Haji ta itu Yai. Saya terkesan dengan pidato beliau saat itu di Surabaya itu neng itu loh Jatim Expo saat itu pidatonya. Jadi bahwa hidup kita ini ya PBNU itu
itu ada binekanya ini ya memang sejak awalnya kita mengenal perbedaan, dan dari perbedaan itu memang iso merangkul, iso kelonan itu ya mergo beda, Mbak. Wong keluarga lanang wedok bojo itu ya mergo beda ngono ya. Kalau ndak beda, ndak bagus. Justru karena perbedaan kita bisa membersamai dalam kehidupan ini, dan secara kultural yuk kesempatan besar bersama seluruh sahabat. Kang Aji kalau menyebut perspektif kita ini pendengarnya sahabat perspektif, sahabat suara Sidoarjo, suara macam-macam sak Jawa Timur tadi. Dan mari Mbak Tika, ayo kita gudo, kita kerjain, kita eksploitasi. Ngono sampeyan. Kang Aji nih, mumpung ketemu iki. Gimana menghadapi perbedaan tetapi membersamakan diri terus dalam perbedaan. Nah, kita ingin ngangsu kawruh ilmunya budayawan kita. Pemane komikus mau mesti kengko seneng tok iki. Monggo Kang Aji ya, Mbak Tika ya. Iya, silakan Pak Haji. Kang Aji ya manggilnya ya. Silakan Kang. Matur nuwun. Ini malah saya grogi nih, ngobrolnya sama profesor soalnya. Gitu, malah susul tadi. Ya, akhirnya kalau kita melihat itu kan begini, kita teringat leluhur kita itu menyepakati mendirikan sebuah bangsa dan negara itu NKRI, yang akhirnya kalau kita lihat dari sukunya udah berbeda, budaya berbeda, etnis berbeda, agama berbeda, yang berarti kalau ngaku NKRI harga mati, menerima perbedaan itu wajib ain. Itu makanya kalau kita melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang teriak-teriak NKRI harga mati, tapi malah ternyata mereka menolak perbedaan. Nah, ini kan sebenarnya ya apa ya? Ya munafik gitulah, gitu. Jadi apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini, itu kan kita sering melihat di berita-berita gitu terjadi gitu. Pas seduluran kita itu loh Prof ya, akhirnya kok sepertinya sedang dipertanyakan. Nah, yang mengenaskan adalah Jawa Timur itu sebenarnya potret dari kerukunan itu, harusnya selama ini kan begitu. Nah, apalagi kalau kita melihat kasus terakhir itu malah justru yang sempat populer kemarin itu malah terjadi di Mojokerto. Nah, ini kan cukup cukup tragis kalau saya lihat, karena begini, di Mojokerto kalau kita pernah baca berita kemarin itu ada penolakan yang terjadi di sebuah daerah di Mojokerto terhadap ibadah dari saudara-saudara Kristiani. Di situ sampai istilahnya memakai istilah meresahkan. Saya mikir saudara-saudara Kristiani kita itu kalau beribadah itu meresahkannya di mana toh? Gitu loh. Paling jarak 10 meter dari rumah tersebut yang nggak terlalu terdengar. Beda kan sama kita yang pakai speaker gitu, kadang sampai nutup jalan, mereka juga nggak protes. Kenapa kita mengatakan, saya mengatakan bahwa peristiwa di Mojokerto kemarin itu tragis, karena harap kita ingat, seorang banser bernama Rianto rela tewas untuk melindungi jemaah gereja. Itu di Mojokerto. Yang akhirnya sebenarnya sosok Rianto ini adalah monumen sebenarnya. Bagaimana seorang kebetulan banser, rela mengorbankan nyawanya demi melindungi saudara-saudaranya. Gitu. Awalnya menjaga supaya ibadahnya lancar. Terus ada bahaya sampai dilindungi saudara-saudaranya, sampai dia sendiri tewas. Nah, ini sebenarnya adalah monumen bagi kita warga Jawa Timur terutama, bahwa kita adalah potret dari saling menjaga seduluran tadi. Nah, makanya kita patut prihatin, dan apalagi kalau kita lihat, pemerintahan Bapak Jokowi ini lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan yang cukup mencolok adalah betapa intoleransi masih belum tersentuh. Nah, khawatirnya ini kan karena pemerintah itu terlalu khawatir dianggap anti-Islam. Akhirnya kalau ada
umat, kelompok masyarakat mengatasnamakan dirinya Islam terus berbuat yang saya sebut melanggar undang-undang, dibiarkan. Saya sebut melanggar undang-undang karena begini, Prof. Ya. Kita tahu sendiri kebebasan warga negara untuk memeluk agama yang diyakininya dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya itu dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi. Berarti penyelenggara negara termasuk aparat negara harus menjamin itu. Gitu. Kalau ada kelompok masyarakat yang mengganggu kebebasan kelompok masyarakat yang lain dalam beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya, maka kelompok pengganggu ini bisa kita sebut tengah melanggar konstitusi. Ini pelanggaran serius, harusnya. Ini pelanggaran serius. Tapi kita tahu sendiri, aparatur kayak agak khawatir gitu. Khawatir kalau bertindak agak tegas. Jadi, mongko diwara rezim ini anti-Islam atau memerangi Islam. Nah, justru ketakutan ini membuat akhirnya aparatur yang harusnya menegakkan hukum menjadi lemah. Nah, kita yang nonton gergeten. Kalau kita nanti bersikap, nanti kita dianggap main hakim sendiri. Nah, itulah yang mungkin sedikit ya sebagai pembuka untuk pokoknya ini Mbak Tika. Iya. Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, keren. Masih banyak PR Kang Haji dari kita semua, dari seluruh media kita, dan perspektif ini harus sering-sering mengangkat hal-hal yang secara konstitusi, secara kenegaraan sudah jadi komitmen bersama. Sebenarnya soal perbedaan iman, agama, suku bangsa di Al-Quran saja, kuciptakan kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, artinya berarti kita berbeda-beda tetapi punya daya rangkul sama, Mbak Tika. Lita'arofu agar saling mengenal, saling kenal. Ngapalno dalil ngene iki mau ya mergo ono caci. Aku nanti ono ya gak ngapal Pak. Jadi saya yang pengurus PBNU aja kalah nih dalil sama jenengan. Saling mengenal. Jadi jangan-jangan memang Kang Haji dan seluruh sahabat serta kita semua yang ada dalam perspektif ini ada orang ono Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Zoroaster, pokoknya klenik kepercayaan itu kodrati kita selama ini, sehingga di konstitusi itu apa negara menjamin orang memiliki keimanan yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Warna kulit kuwi lho karo jenengan beda meskipun padha coklate. Butake padha, aku karo Kang Haji ku butake padha. Tapi coba jenggote itu tanda bahwa doanya diterima Tuhan itu 3 kali lipat daripada doaku, Mbak. Masya Allah. Kalau doa orang berjenggot itu begitu, diterima. Nah, justru perbedaan ini mengenalkan kita untuk itu. Oh, ternyata di Mojokerto masih ada hal-hal semacam itu. Berarti masih ada tugas kita untuk menyuarakan konstitusi, menyuarakan Pancasila, menyuarakan kebinekaan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Bhakta Mangruah dulu itu tahun 1385 tatkala disuarakan dalam Sota Soma. Nah, ini ngaji tua akhirnya Mbak Tika ya. Itu ngaji tua itu artinya dari Jawa Timur. Jadi beliau tadi ngomong memang jadi misalnya di negara Kertanegara, di Desa Warnana Karya Empu Prapanca itu yang terbit tahun 1365, kemudian 20 tahun kemudian 1385 terbit Sota Soma Karya Empu Tantular. Itu suara besarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang artinya sadar betul dari bumi telatah Majapahit itu tentang perbedaan. Jadi ada diversitas kehidupan dan manusia memang beto-beto kok kita ini. Cobalah warna kulit aja itu seluruh jenis warna ono mulai coklat, rada coklat titik naik ireng cemeng itu ya ono. Itu artinya kita harus belajar pada ayat-ayat Allah. Jadi
menungso kulite yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, orientasi macam-macamnya berbeda, pilihan politik berbeda, agama berbeda, kepercayaan berbeda, itu sebenarnya kan rute perjalanan. Hidup ini sebagai sebuah traveling. Oke, ini mau nang Jakarta, nang kantor PBNU, sampai anu yo iso jalur utara, jalur selatan, jalur tengah, jalur macam-macam, tapi tujuan kita satu, kan gitu. Menjaga kalau sampai di kantor PBNU. Nah, yang kita tugaskan sekarang ini, setiap jalur sudah ada rambunya, yang repot itu adalah seperti orang yang melalui jalur utara tidak pernah melalui jalur selatan. Koyo ini wong gatel, yang gatal tangannya, yang digaruk jidate, gatelen terus Pak, wong gak tepat sasaran ya. Jadi salah garuk itu ya gatel terus. Gitu. Nah, yuk di perspektif inilah tugas kita Mbak Tika. Di perspektif tugas kita, tugas Kang Aji ya untuk selalu menyuarakan bahwa berbeda itu indah, aneka warna itu bagus. Coba nek ndok taman niku warnane putih kabeh, sampean bingung sampean ya. Untuk itu bunga itu beragam-ragam. Di kebun saya itu ya ragam-ragam kebun saya itu ya. Jadi macam-macam. Ya, apa maneh saiki pendengar sampean sopo? Pendengar di sopo, nomor yang bisa dihubungi. Ya aku ya hafal jeneng-jenenge pendengar yang suka telepon, nek gurung telepon rek telepon barokah. Nah, itu dia ya. Itu karena termanjakan oleh chat di WhatsApp kali ya. Jadi sekarang nggak laku telepon ini jadi kayaknya ya. Nggak apa-apa deh Caparto, meskipun lewat WhatsApp ataupun yang komen atau bertanya lewat YouTube Suara Sidoarjo Live atau juga yang melalui Facebook, Twitter atau Instagram Suara Sidoarjo. Kalau ingin telepon, nah itu tadi sudah diminta telepon loh oleh Cak Parto, masa ya mau nggak telepon gitu ya? Yang minta Prof sendiri ini loh ya. Silakan yang mau gabung juga pagi ini kita sharing bersama. Karena pagi ini kita obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas ini kita bukan pertanyaan ya, akan tapi kita sharing bersama dengan apapun pendapat ataupun pemikiran Anda terkait tema kita, yakni merangkul perbedaan ya. Dan silakan Anda bisa gabung 0318961514 untuk telepon dan WhatsApp di redaksi 0821326409. Baik Kang Aji dan juga Caparto, ini kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Nanti kita akan segera kembali lagi masih di program Perspektif. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat.
Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Ya sahabat, menyambut era adaptasi kebiasaan baru dan gebrakan akhir tahun untuk wedding industry, History Surabaya Entertainment HSE mengadakan pameran wedding Nusantara Cerita Cinta 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Puluhan stand dari beragam wedding industri di Sidoarjo hadir dan menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding. Tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Pameran wedding Nusantara Cerita Cinta dimeriahkan juga dengan show tunggal dari Paras Asri, live music, dan talkshow sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai aturan protokol kesehatan, pengunjung dibatasi 100 pasangan per hari. Dengan one gate system, dilakukan screening di pintu masuk, juga ada lift khusus pengunjung dan ruang tunggu di lantai 3. Catat ya tanggalnya 16-18 September di Hotel Aston Sidoarjo. Informasi lengkapnya bisa hubungi Sultan di 0853 3167 4404. Saya ulang ya, Sultan 0853 3167 4404. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta, persembahan History Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
Talk and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita kembali di program Perspektif. Pagi ini masih berbincang tentang merangkul perbedaan bersama Profesor Suparto Wijoyo dan juga Bapak Haji atau Kang Aji Prasetyo Caparto dan juga Kang Aji. Ini sebelum kita lanjutkan, saya bagi waktu dulu ke redaksi. Katanya Karin sudah ada yang bergabung pagi ini. Iya. Iya, jadi ini sudah ada. Gimana kecil sekali nih suaranya Caparto. Kalau suaranya Karin tidak muncul, kangen pendengarnya. Gitu ya. Oh, tapi kok suaranya Cak Parto kok kecil ya? Oke. Oh, nanti disambung lagi, coba. Coba Rin, pertanyaannya Rin. Oke, jadi ini sudah ada Eka Fitri dari Wonoayu. Mau sharing. Jadi saya ini kan suka ngegame. Malah kalau dari pandangan saya sendiri, terkadang game itu juga bisa jadi pemersatu bangsa. Contohnya adalah rekan-rekan bermain game saya ini berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Ada yang dari Banjar, Bandung, dan juga Padang. Jadi sedikit demi sedikit saya paham mengenai bahasa mereka. Tapi di sisi lain justru perbedaan bahasa itulah yang disalahgunakan. Misal, saya berasal dari Jawa tapi tidak selalu paham dengan bahasa mereka. Kadang mereka kalau marah dan menghina rekan setim game itu kemudian menggunakan bahasa mereka sendiri. Terkadang disitulah letak menyalahgunakan ketidaksamaan bahasa. Wih, keren. Siapa tadi Rin? Eka Fitri di Wonoayu. Eka Fitri di Wonoayu. Oke, baik. Silakan Wonoayu Sidoarjo ini ya. Silakan Caparto ataupun Kang Haji nanti bisa tanggapi juga. Halo? Iya, silakan Caparto. Wis terang ta iki? Sudah. Iya, memang sudah cerah kembali. Harus speaker lah dia. Seneng Fitri Wonoayu. Seneng game, sudah lintas kultur, lintas bahasa. Itulah tadi kalau ikut ajaran-ajaran nenek moyang dan kita ajaran keagamaan saja. Itu adalah lita'arofu tadi, itu saling kenal. Jadi penting orang kenal, oh kenal koncoku ini logatnya begini, suaranya semacam ini, pahamnya begini, agamanya ini, kepercayaannya ini, senengane ya ono sing soto, ono sing rujak cingur, ono sing rawon, ono lontong balap. Nah kalau seluruh orang itu sama jenis makanannya, gak payu pasar gitu ya. Jadi kita ini perlu menyuarakan untuk saling kenal. Kenapa satu pendirian tempat ibadah bisa lancar? Padahal juga lintas iman. Oh mergo umatnya saling mengenal. Kenapa satunya ono saling tolak? Jangan-jangan belum saling kenal. Untuk itu dikenal-kenalkan. Acara kita ini kan nyambung-nyambungkan, memperkenalkan, mentertautkan perbedaan. Pendengar ini loh. Kesukaan musiknya jadi pasti beda. Benar. Pasti beda pendengar kita ini ya. Ono sing seneng cat-catan juga, ono sing seneng ono gelem telepon, ono yang harus dibacakan Karin karena rindu suaranya Karin, ya ada yang gitu ya. Nah, semua kita wadahi, setelah saling kenal pasti jembar hatinya, oh hidup ini memang berbeda dan dari perbedaan kita saling mengenal dan dari saling mengenal itu mengerti, memahami bahwa perbedaan itu bukan keserupaan tetapi satu paseduluran yang harus dibangun. Maka ndo kene iki saiki ono Kang Aji, ono Kang Herdi, ono Kang Muhammad. No, coba potongannya beda-beda gitu, fotone beda-beda. Tapi karena beda jadi rindu gitu ya. Nah, itu tolong Mbak Fitri tadi, Mbak Fitri ya. Nah, itu Kang Aji respon iku lho, tapi yo kok ada sih ujaran. Nanti ada ujar-ujaran itu yo gara-gara kurang mendengarkan acara Perspektif. Nah, monggo Kang Haji. Kang Haji silakan Kang Haji. Ya, makasih Mbak Atika. Kalau menanggapi ini menarik sebenarnya ya, anak-anak sekarang main game gitu. Sebelum ada game online, kalau kita lihat di warnet itu ada yang menyewakan untuk game online di warnet. Itu warnet itu pasti penuh makian, meso-meso itu pasti. Itu bawaannya anak ngegame.
Sehingga kalau lagi ngobrol di sosmed gitu, ada yang nimbrung komentar dengan bahasa yang tidak tepat menurut saya, itu kadang-kadang saya tegur gitu, Mas sampai ini lagi diskusi apa lagi main game sih gitu. Nah itu jadi apalagi kalau kita ngomong tentang bahasa yang asing buat kita, sering kali kita lihat orang kalau ingin belajar bahasa asing, kata-kata, kosakata yang awal-awal mereka pelajari malah bahasa kata-kata magia. Itu yang menarik ya. Jadi intinya kalau udah ngomong game, saya nggak bisa ngomong deh. Di situ memang tempatnya orang mengumpat, kaget kayak gitu biasa. Tapi kalau ngomong tentang perbedaan, nah, apalagi tadi Prof. Suparto sempat menyampaikan tentang Jawa Timur ini cikal bakalnya kebesaran Majapahit segala macam gitu ya. Ini menarik untuk langsung kita dalami lagi bahwa kenapa Majapahit itu besar? Karena menampung perbedaan, gitu. Jadi di era Majapahit ini, mohon Prof. Suparto kalau saya ada kelirunya tolong dikoreksi. Ada pejabat setingkat Menteri Agama di era Majapahit itu sampai 4. Jadi Dharma Diaksaka Sogatan untuk agama Buddha, Dharma Diaksaka Saiwan untuk Hindu-Siwa, Menteri Heraji untuk agama-agama lokal, dan yang terakhir Raja Pandita untuk agama Islam yang baru datang. Jadi pendatang baru aja langsung dibikinkan, kalau zaman sekarang dibikinkan departemennya gitu loh. Nah, ini kan beda dengan kita sekarang. Kita yang mengaku terinspirasi dan selalu mengagung-agungkan kebesaran Majapahit, kita tidak bisa loh meniru Majapahit sampai sekarang. Punya departemen agama satu aja, itu pun ngurusi Islam gitu loh. Nah, terus pada saat ada konflik-konflik antar umat, kita tidak melihat peran yang terlalu signifikan dari Departemen Agama. Itu pun masih belum cukup loh negara kita ini, udah punya Departemen Agama. Masih punya lembaga bernama MUI. Nah, pertanyaannya, di antara sekian banyak konflik-konflik antar umat beragama, berapa persen yang berhasil diselesaikan oleh MUI? Atau, pertanyaannya malah saya tambahi, berapa persen yang ditimbulkan oleh MUI malah? Misal fatwa sesat aliran tertentu, akhirnya terjadi konflik, dan yang paling parah ternyata juga di Jawa Timur salah satunya. Kita tahu sendiri pengungsi dari Madura yang masih ada di Sidoarjo sampai sekarang belum pulang. Apakah konfliknya masih selama itu? Kenapa negara kita ini yang di Jemundo, Kang Haji, yang di Jemundo itu masih ya? Leres, Prof. Masih, Prof. Ini gitu. Ini harus selesai lah. Ya. Gitu. Lantas biasanya kan begini kawan-kawan aktivis HAM itu meneriakkan gimana Pak Presiden. Saya jadi mikir gini, Bro, apakah permasalahan ini harus Presiden yang menyelesaikan? Kira-kira bisa nggak warga Jawa Timur sendiri yang menyelesaikan? Lawang Madura juga saudara se-Jawa Timur. Gitu. Saya dengar-dengar dari beberapa kawan aktivis yang di kampung sana, yang di Madura sudah siap menerima balik. Gitu loh. Tapi entah kenapa kok belum dibalikin, gitu loh. Nah, sedangkan masyarakat yang kena bencana alam saja ya, terus jadi pengungsi, itu aja dibatasi kok. Sampai taraf beberapa gitu, status bencana harus dihentikan. Karena kalau masyarakat itu jadi pengungsi terlalu lama, itu merusak mental. Yang biasanya bisa bekerja, produktif, akhirnya jadi enggak. Ini kan masalah baru nanti. Nah, gitu. Saya yakin, Kang Haji, teman-teman yang di Sampang itu pasti kangen yang di kampung itu. Karena wong Jawa iki lak ngene to biasae. Nek kumpul iku kongkepen, nek ditinggal kisisen. Artinya ini ada ruang selalu mendialogkan peradaban. Jadi koyok ngene iki. Dulur-dulurnya yang di Sampang, yang Madura, dulu konco yang dianggap Syiah kemudian itu harus diungsikan. Saya yakin kok sekarang barang diungsino suwe-suwe itu keluarga yang di sana itu gitu, kita rindu juga. Karena manusia itu pada dasarnya juga memiliki kerinduan kebersamaan. Nggak ada manusia yang nggak mau menyalin kebersamaan itu, gitu ya. Untuk itu apa? Budaya Jawa dulu itu, sing ono itu Kang Haji ya iku mau lho. Nek ngumpul kadang-kadang itu ya memang sumuk kongkepen
gelas dikelompokno iku ya ana benterane, tapi bukan untuk memisahkan. Ingat ya. Jadi sumu kemudian benter itu bukan untuk dipisahkan, Mbak Tika, tapi itu diatur ritmenya. Mulane nek noto gelas iku biasae nendok nggone dus-dusane disekat titik bukan dipisahkan. Nah, itulah prinsip hidup itu. Nah, nenek moyang kadang-kadang arek-arek saiki gak gelem maca buku-buku kuno ngene iki mau lho Kang Haji ya. Sehingga kelewatan bahwa orang ditinggal itu mesti kisisen, ditinggal suwe-suwe itu kisisen. Ya, itu apa? Kita sekarang ini yuk menautkan yang jauh, ya membersamai yang dekat untuk dirangkai dalam satu acara perspektif kita. Oke, baik. Iya, Caparto Kang Haji, sudah ada yang bergabung lagi nih dengan kita. Karin? Siapa? Ada siapa? Ada Ibu Yulia. Oh, tebakannya bener nih Caparto. Kroso, pokoknya hatiku kroso. Iki mesti juga. Tak mungkin enggak. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia dari Gedangan Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Atika yang cantik, Mbak Karina yang cantik, Prof Suparto dan Bo Aji Prasetyo. Sharing Mbak Atika. Oh ya, pagi ini saya juga memakai batik loh Mbak Atika. Oh, alhamdulillah. Mana dong, nggak ada fotonya ya? Oh. Oke. Menyikapi perbedaan tapi sejatinya tetap satu. Kebetulan dari saya kecil sampai sekarang ini pun teman-teman saya banyak yang beragama Nasrani dan juga Hindu. Alhamdulillah kami bisa hidup rukun satu sama lain karena yang kita jaga rasa toleransi dan saling menghormati. Kalau waktu hari raya masing-masing, misal waktu Idul Fitri, teman-teman yang beragama Nasrani maupun Hindu datang memberi ucapan. Begitupun waktu hari raya Natal maupun Galungan, kita yang Muslim juga rame-rame datang memberi ucapan selamat. Rasanya damai gitu Mbak Atika. Kita menganggap mereka juga saudara kita yang harus kita rangkul dengan tulus. Terima kasih Mbak Atika dan bapak-bapak narasumber. Ada satu lagi. Oh iya. Dari Twitter Albana19. Indonesia adalah bangsa majemuk. Artinya keberagaman agama, suku, bahasa dan budaya adalah aset besar yang tak ternilai harganya. Kekayaan dari keberagaman itu terlihat jelas dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun berbeda-beda tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Yang bisa kita lihat juga adalah salah satunya ketika terjadi musibah di sebuah daerah di Indonesia. Contohnya tsunami di Aceh, gempa dan tsunami di Palu, dahsyatnya letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, dan yang sampai saat ini belum hilang adalah bencana dari virus COVID-19. Jika kita ingin melihat seluruh masyarakat Indonesia dari berbeda-beda kalangan, berbeda-beda suku bangsa, ras dan budaya bersatu saling gotong royong satu sama lain. Oke, ya. Wah ini ya keren-keren nih pendapatnya. Keren Julia sudah hidup secara kodrati bahwa punya temen beragam iman dan nyaman toh, nyaman gitu ya. Albana tahu bahwa kekayaan bangsa itu beraneka. Untuk itu kita secara ekologis saja mega diversity. Kita wis lah tanaman opo ae ono kabeh di sini. Itu ayat-ayat ilahiyah yang harus kita pelajari. Pokok lahir procot ono lanang ono wedok, itu saja sebenarnya sudah kodrati beda. Untuk itu apa? Manusia yang terbaik adalah manusia yang iso menungsone. Jadi nek wong Jawa nguwongno wong gitu loh. Jadi wis pelajaran kita ini sederhana nenek moyang. Wis kita wongno. Jadi apa? Menungso yang baik ya yang manfaat dalam arti ngademno wong liya. Nek ono kehadiran kita ternyata tonggo kita, teman kita kok malah panas, malah umek, malah tidak nyaman, berarti dhewe iki kelangan kemanusiaan. Nek gak percaya takono Kang Haji. Mus lah biasa begitu. Saya jadi ingat Iwan Fals juga ada loh lagunya, Aku Menyayangimu Karena Kau Manusia. Kalau sampean ono lagu anyar lho, nek oleh nyebut jeneng ngono, lho kotak sekarang kan ada manusiawi. Ya. Oh. Ayo. Wis
Iya. Ini edisi terbaru. Edisi terbaru ya. Kelihatan saya era kapan, Cak Parto era kapan gitu ya. Oke, Kang Haji, monggo Kang Haji. Ya, makasih Mbak Tika. Saya sepakat ya, lagi-lagi sepakat saya dengan apa yang disampaikan Prof. Suparto. Apalagi ini saya pengen menambahkan, yaitu kita kalau bicara tentang berkebangsaan yang sesuai dengan prinsipnya NKRI, nah, itu sebaiknya dari pendidikan awalnya. Tapi ini mohon maaf ya, mungkin malah saya narasumber yang paling sering memunculkan masalah, kesannya malah gimana. Tapi gimana lagi, ibaratnya kita itu sakit, tubuh kita sakit, jangan sampai kita merasa tidak sakit, harus ditemukan penyakitnya untuk disembuhkan. Nah, kembali lagi kita ngomong masalah pendidikan. Toleransi antar umat beragama, antar perbedaan etnis maupun sampai perbedaan status sosial, itu kalau sudah masuk ranah pendidikan, harusnya itu sudah tidak ada perbedaan. Gitu. Makanya siswa-siswa itu pakai seragam. Seragam itu untuk menyeragamkan. Tidak peduli etnismu apa, tidak peduli rasmu apa, tidak peduli kau kaya atau miskin, baju yang kau pakai sama dengan teman-temanmu, itulah seragam. Tapi uniknya dan yang cukup memprihatinkan adalah saat ini kita kalau melihat seragam anak-anak sekolah di sekolah umum negeri lagi, itu malah kita bisa membedakan. Gitu. Oh, ini berarti non muslim kelihatan langsung. Gitu. Nah, ini mengenaskan. Karena ternyata apa? Banyak sekali sekolah umum negeri. Nah, jadi 3 ini harus kita ingat-ingat. Ini sekolahnya umum loh, bukan kejuruan atau apa. Negeri, milik pemerintah. Itu malah terasa lebih madrasah daripada madrasah. Nah, kita sering melihat itu kan di beberapa daerah. Nah, ini yang menarik. Ada apa ini? Gitu loh. Kalau mau bikin madrasah ya madrasah aja. Tapi kalau sekolah negeri, sekolah umum apalagi, nggak usah sampai seketat itu. Karena nanti kalau kita melihat di dalamnya, terjadi praktik-praktik intoleransi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kalau mau jujur di polling aja. Kalau di situ ada sekolah negeri, tapi terlalu mirip madrasah, bagaimana perasaan murid-muridnya yang non-muslim? Mereka merasa diasingkan. Gitu. Bahkan dalam sebuah diskusi saya malah dengar ada siswa yang curhat bahwa dia pernah agamanya dilecehkan di depan kelas oleh gurunya. Gitu. Apa-apaan ini? Gitu. Nah, jadi sekolah milik pemerintah malah justru ya di dalam pelajarannya ngomongin toleransi, tapi di saat yang sama sekolah tersebut mengajarkan intoleransi. Nah, ini yang perlu dikritik. Nah, mumpung ada Profesor Parto ini, maksudnya beliau kan akademisi gitu loh, dan memimpin sebuah lembaga yang saya yakin kita bisa titip amanah ini, titip aspirasi gitu. Semoga saja ada dari pihak yang terkait mampu memberikan kritikan dan masukan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang malah justru mengajani keintoleransian. Padahal kata toleransi itu sangat gampang kita lakukan sebenarnya. Toleran dari kata tolerate artinya kan membiarkan. Kita nggak usah membantu umat lain untuk lancar beribadahnya. Membiarkan mereka itu udah toleran itu sudah. Intinya tidak mengganggu, itu sudah toleran. Sesederhana itu sebenarnya, dan kita belum sanggup sepenuhnya ternyata. Masih ada ternyata sama-sama warga negara yang harusnya memiliki hak yang sama, tapi terdolimi oleh warga negara yang lain, dan lagi-lagi pemerintah tidak sigap untuk menjadi penengah atau penyelesaian masalah. Bahkan yang paling mengenaskan adalah pemerintah ikut andil dalam proses intoleransi itu. Nah, ini yang perlu kita renungi, dan kita sebagai warga Jawa Timur sebaiknya mungkin tidak perlu terlalu mengandalkan kesigapan pemerintah. Seandainya warga sendiri itu mampu menjaga kerukunan wilayahnya masing-masing.
Jadi seandainya ini kritikan saya terhadap teman-teman, saudara-saudara sesama muslim di Jawa Timur. Jadi umat muslim itu yang pede gitu. Nah, maksudnya pede itu gimana? Ya, kalau ada ulama yang dalam khotbah-khotbahnya itu sering memakai kata musuh Islam, itu berarti mengajak Anda insecure. Jadi umat muslim kok insecure, merasa terancam gitu loh, merasa punya banyak musuh. Disenggol aja lo gak nate gitu loh. Yang dibahas ayat-ayat perang melulu, yang dibahas agama lain. Padahal ngoreksi diri sendiri itu lo belum selesai. Nah, sedangkan kalau kita lihat ulama yang khotbahnya menyejukkan, mengajak untuk mengkoreksi diri sendiri, menyempurnakan perilaku sendiri sebelum ngomongin orang lain, itu yang layak untuk diikuti. Dan di Jawa Timur itu gudangi. Nah, beberapa ulama favorit saya kebetulan juga ulama Sidoarjo. Gitu. Iya. Meskipun saya orang Malang gitu loh. Ya, apa mana Kang Haji nek ngrungokno syair waton. Kan itu diresapi, direnungi mosok arek-arek iki ben maghrib, subuh, ben dina disetel. Itu tidak sekedar disetel, itu adalah pelajaran besar. Pelajaran besar ya. Pokoknya Mbak Tika wis hafal urung itu syair itu yang setiap subuh barang lo hafal itu. Anak-anak kecil do kampung-kampungku do desa do Lamongan Kang Haji wis hafal kabeh. Nah itu sebenarnya tadi itu basis sebenarnya, basis orang membangun satu peradaban keagamaan ya. Satu keagamaan kita yang memang beragam, orang beragam. Yuk sekarang kita ini saling bisa ngewongno wong. Pertama itu ngewongno wong, bukan menguwongkan keimanan, keagamaan, kenegaraan, kebangsaan. Coba wong Jawa biyen lho. Ngewongno wong, sing iso ngewongno wong. Jadi kalau kita melihat orang lain itu si wong, berarti kita sama-sama orang, sama-sama manusia, dan kalau kita sama-sama manusia, nyamankan manusia yang lain dengan berbagai macam identitasnya itu, gitu ya. Itulah tugas kita menyuarakan, dan saya yakin relasi antar umat, relasi antar iman tidak pernah berhenti untuk terus-menerus kita pupuk kebersamaannya. Kalau kita cari situasi hari-hari ini, akarnya sama kok. Akarnya adalah ada ruang perjuangan kita yang harus terpanggil apa? Menyejukkan, mendamaikan, menyatukan, memberikan rohani kebersamaan. Itu tugas kita. Jangan-jangan Kang Haji, kena opo saiki kok intoleransi marah, ujaran kebencian marah. Nek gak ono iku, kini gak ditemokno Kang Haji. Ya toh, kini gak ditemokno. Acara perspektif gak digagas karo konco-konco radio ini. Itu ya. Jadi jangan-jangan itu ladang kita sekarang, ladang kita yang harus terpanggil bersama-sama gitu. Terpanggil. Kenapa? Jangan-jangan kita memang selama ini selalu asik di dalam ruang kita. Ruang budayanya Kang Haji, saya ruang kampus. Tapi tatkala tahu realitas hari-hari semacam ini, yuk ruang peradabannya Kang Haji, ruang kampus saya, apa maneh tadi ono sekolah, wis umum, wis negara, pesan konstitusinya adalah melindungi segenap bangsa. Segenap, bukan seganjil sebagi sekali. Segenap, ini genap. Segenap bangsa itu ternyata masih belum bisa terlaksana dengan baik. Yuk kita suarakan bahwa hidup kita penuh harus dengan kebersamaan. Pesan konstitusi sejak pagi tadi dibuka Kang Haji itu pesan konstitusi, pesan hak asasi manusia, dan pesan seluruh ajaran agama. Karena Tuhan menciptakan dengan perbedaan. Ingat, Tuhan menciptakan dengan perbedaan, dan dengan perbedaan itulah kalian saling mengenal, dan tatkala engkau saling mengenal, maka engkau saling melindungi, mengayomi, merangkul, untuk bahasa kita ngeloni, kan ngono toh. Jadi kene iki pokoke ya
jangan-jangan mergo dina Jumat mau lho Kang Haji bahasa kelon iku sik terbawa. Jadi pendengare sing Mbak Julia langsung ngene, wis repot Cak Parto sing dibantu. Itu cara Surabaya Sidoarjo gitu ya. Nah, begitulah Mbak Tika, di sesi-sesi akhir kita ingin mendengarkan pesan-pesan spesial dari budayawan kita. Gitu ya. Silakan Kang Haji. Matur nuwun. Ya mungkin saya cuma titip aspirasi aja. Sangat sepakat lagi-lagi dengan apa yang disampaikan Cak Parto bahwa kemanusiaan itu sebenarnya harusnya menjadi basis landasan dari pendidikan gitu. Sehingga akhirnya produk-produk dari ilmu pengetahuan itu mengabdi pada kemanusiaan gitu. Nah, jadi yang akhirnya kelak menjadi planolog, ahli tata kota, ya dia mengabdi kepada kemanusiaan, bukan mengabdi kepada kepentingan pengusaha misalnya. Gitu. Nah, kan banyak gitu. Nah, termasuk akhirnya kalau kita dalam hal beragama. Saya ingat banget apa yang disampaikan Gus Ali Tulangan Sidoarjo, salah satu idola saya. Cocok. Beliau mengatakan pencapaian tertinggi dari beragama itu adalah memiliki cinta sejati. Cinta sejati itu sederhana ciri-cirinya, yaitu senang melihat orang lain bahagia dan sedih jika melihat orang lain susah. Jangan sampai sebaliknya, kita melihat orang lain senang, kita malah sedih. Orang lain, umat agama lain merayakan hari besarnya dengan sukaria, kita malah jealous, kita malah risih gitu. Jangan. Atau kita malah senang dengan penderitaan orang lain. Waktu itu Gus Ali menyampaikan gitu kok kebetulan di depannya Bakri saat acaranya Ansor itu. Wah itu akhirnya Bakri akhirnya sadar bagaimana seni ngamplengnya orang Sidoarjo gitu loh. Iya. Tapi kembali dari situ tadi akhirnya yaitu tadi mari kita jaga wilayah kita Jawa Timur, apalagi leluhur kita yang mendirikan kerajaan-kerajaan besar itu memberikan contoh bagaimana keberagaman itu diterima sebagai rahmat, dan mereka pun akhirnya bisa membuat kerajaan yang besar, kebesaran Majapahit yang dimulai dari Singosari segala macam. Itu kita masih detik ini kita masih belum sanggup meneladaninya. Tapi semoga saja kita orang Jawa Timur itu menjadi contoh bagaimana itu kita meniru kebesaran Majapahit secara jiwa kebangsaan. Katanya ngaku dulur gitu. Katanya kalau ngaku dulur, bahkan ya maaf mungkin ini agak sensitif ya. Kita ngomong NKRI harga mati. Tapi yang kita bela itu sebenarnya petanya loh, Kang Cak. Kalau kita lihat peta Indonesia. Karena saat teman-teman mahasiswa Papua lagi melakukan aksi damai segala macam, tetapi kita malah menyerangnya, kita meneriaki mereka Papua monyet, separatis segala macam, kita kan tidak tahu penderitaan apa yang dialami oleh teman-teman Papua. Gitu. Kita tidak sanggup menganggap mereka dulur, kita meneriaki mereka monyet segala macam dan tidak pernah mau tahu apa yang terjadi pada mereka. Kita cuma tidak ingin peta Indonesia itu hilang salah satu pulaunya, yaitu Papua. Berarti kita ini hanya menginginkan pulaunya agar tidak lepas, tapi kita tidak pernah menganggap mereka saudara, tidak menghargai manusianya, menyukai pulaunya, tanahnya, tapi tidak menyukai manusianya. Pertanyaannya adalah apa bedanya kita dengan penjajah kalau gitu? Kalau teman-teman Papua itu menyadari bahwa perilaku kita terhadap mereka itu nyemana, saya yakin mereka sendiri sebenarnya juga akan berpikir ulang untuk misal punya ide untuk memisahkan diri. Oh ini yang nggak beres, mungkin kebijakan pemerintah di rezim yang kemarin-kemarin, tapi sekarang berbeda, mungkin begitu. Tapi karena kita tidak melakukan itu, kita menganggap mereka, kalau mau jujur loh ya, bukan bagian dari kita. Maka wajar kalau mereka ingin memisahkan diri. Ayo kalau kita lihat di beberapa daerah, untuk menerima mereka sebagai anak kos saja loh, banyak kos-kosan yang nolak. Ngaku dulur, Nah ini koreksi-koreksi yang saya harap kita sebagai warga Jawa Timur jangan pernah melakukan itu. Kita harus menjadi contoh bagi teman-teman dari daerah-daerah Indonesia yang lain, bagaimana kita menjaga persaudaraan, toleransi.
Ngoten kira-kira dari saya. Wih, tepuk tangan. Keren. Luar biasa Ya, sarapan pagi ini yang sangat bergizi. Ya. Ya. Dari Kang Aji. Jadi nek ngaku dulur kudu akur Mbak Ati. Bener. Ya, dulur, Tika Pak. Diganti Ati. Oh, Tika. Tika dulur kudu akur. Iya. Itu kata kuncinya ini dulur kudu akur. Nah, nek dulur ya aku juga gelem ngukur ya, ngukur seduluran. Ngukur seduluran, oke. Saya akhirnya terima kasih kepada Kang Aji dan seluruh pendengar perspektif. Akhirnya saya ingin menyampaikan ucapan budaya yang sangat bagus dari Albert Camus. Albert Camus itu memang dia lahir di Aljazair, tapi sesungguhnya akan besar di Paris dan menjadi budayawan, sastrawan top, penerima Nobel tahun 57. Itu pesannya bagus untuk hari ini kita renungkan, Mbak Tika. Ya. Janganlah, hai orang-orang, janganlah engkau berjalan di depanku, karena aku tak hendak mengikutimu. Janganlah pula engkau berjalan di belakangku, karena aku pun tak hendak untuk memimpinmu. Tapi berjalanlah di sampingku, di kanan kiriku, karena engkau adalah sedulurku. Hebat menurut saya. Keren. Satu ungkapan dari Albert Camus. Terima kasih karena engkau saudaraku. Berdirilah di samping kanan kiriku. Kita saling merangkul. Kita saling melangkul. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Japarto. Baik. Terima kasih, luar biasa sekali perbincangan kita pagi ini bersama dengan orang-orang hebat yang sudah banyak kita sharing tadi, banyak hal yang kita dapatkan dari dialog perspektif kita pada pagi hari ini. Japarto, Kang Aji, terima kasih. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua pendengar kita. Ya. Semoga nggak kapok ngajak saya lu. Oh iya, kudu sering-sering pokoknya Kang Aji. Ya. Diagendakan lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Nah, sahabat, demikian perbincangan kita di program Perspektif Merangkul Perbedaan. Tidak sama bukan berarti berbeda, berbeda tidak berarti bukan bersaudara. Bersama Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, juga Bapak Aji atau Kang Aji Prasetyo dari Les Bumi PBNU, budayawan sekaligus komikus. Terima kasih yang sudah bergabung, baik yang pagi ini juga sudah menyimak juga melalui Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun Ersal Nganjuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Kita ketemu lagi di program Perspektif di pekan depan, dan selanjutnya jam 8 pagi ini saya ajak Anda dulu untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.